Hai guys, balik lagi di channel OP Bucin di mana kita akan membahas teori-teori tentang One Piece dan membahas review chapter terbaru. Oke, langsung saja. Oke, chapter kali ini adalah chapter 976. Izinkan aku memperkenalkan diri. Judul chapter yang sangat-sangat bagus. Dan jangan lupa untuk nakama semua yang baru mampir di channel ini, mohon like, komen, dan jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis guys. Tunggu dulu woy, ada yang kurang nih. Belum ada subscribe ya? Subscribe dulu lah, karena subscribe itu gratis guys. Gak ada ruginya kalian klik tombol subscribe. Selamat. Oke guys, awal chapter dibuka dengan tonjokan yang diterima Kinemon dari Reizo dan Kawamatsu sebagai ungkapan kekesalan mereka terhadap Kinemon yang salah mengartikan kode rahasia yang disebarkan dan dibuat oleh dirinya sendiri. Pesan rahasia yang dibuat oleh mendiang Yasue, dan di saat itu Kinemon meminta kepada seluruh samurai sarung pedang merah untuk berhenti mempertanyakan apa yang sudah terjadi dan berkata, "Aku akan mati dalam pertempuran ini karena aku telah menghabiskan seluruh keberuntungan yang setara dengan nyawa." Kalimat yang sangat-sangat bagus. Memang hebat Kinemon ini. Setelah dibully habis-habisan, dia masih bisa mengeluarkan kata-kata keren sehingga membuat semua anggota sarung pedang merah menjadi kagum. Dan setelah Kinemon mengucapkan itu, salah satu anggota pedang merah meneriakkan, "Kinemon, kau adalah pemimpin kami. Kau tidak hanya menghabiskan keberuntunganmu sendiri, namun juga keberuntungan kami." Setelah itu Okiku ikut berkata, "Benar sekali Kim Sama, jika kau mati, kami tidak akan membiarkanmu mati sendiri." Inuarashi pun berkata, "Benar, kita adalah samurai yang melayani Oden sama. Kita akan selalu bersama-sama." Dan ucapan yang serupa diucapkan oleh Asura Doji. "Benar, kita lahir di tempat yang berbeda. Namun ketahuilah, jika kau mati, kita akan mati bersama-sama." Sontak dari kejauhan, Denjiro ikut berteriak, "Angkat pedangmu Kinemon, kita akan memenangkan pertempuran ini." Meski Kinemon masih tidak bisa menerima semua perkataan dari anggota sarung pedang merah yang lain, Kinemon sadar bahwa perkataan Denjiro itu benar. Dengan ekspresi yang penuh dendam dan semangat yang berapi-api, Kinemon berkata, "Ayo kita akhiri penghinaan yang telah dialami oleh Tuan kita Oden selama ini. Mari kita ubah wajah dari negeri Wano." Sambil mencabut pedang dan mengangkatnya tinggi-tinggi, sontak ucapan Kinemon disambut dengan teriakan "Yes!" Kemudian panel selanjutnya bergerak pada panel yang menampilkan anggota Crouch bajak laut buas Kaido yang sudah siap melakukan sesuatu untuk menghentikan para samurai dan bajak laut aliansi yang sudah siap bertempur. Panel berganti lagi ke panel yang menampilkan sang pengkhianat bejat Kanjuro yang sedang bersiap-siap untuk kabur dan melaporkan pada Shogun brengsek yaitu Orochi dan membawa Momonosuke. Namun dengan gerakan yang tak terduga, salah satu anggota sarung pedang merah yang juga merupakan ras manusia ikan yaitu Kawamatsu langsung menyerang Kanjuro. Namun Kanjuro masih dapat menangkis serangan dari Kawamatsu serta menghidupkan gambar burung dan kabur dari Kawamatsu begitu saja. Dengan sombongnya si pengkhianat bejat Kanjuro berkata, "Riwayat klan Kozuki sudah tak bisa diselamatkan lagi. Karena sekarang aku tahu kalau Hiyori masih hidup, aku pasti akan menemukannya dan membunuhnya." Di sisi lain, Kawamatsu tidak dapat berbuat apa-apa karena Kanjuro terbang semakin tinggi dan membawa Momonosuke. Melihat gambar yang dibuat oleh Kanjuro, Kinemon jadi geram sendiri. Bagaimana tidak, selama ini Kanjuro mengikuti Oden dan menjadi anggota Akazaya. Dia hanya bisa menggambar gambar yang sekarat dan gak berguna. Namun berbeda dengan kali ini, gambarnya sangat bagus, sempurna, dan di luar ekspektasi. Namun di sisi lain, jika nakama semua memperhatikan, di saat sedang menjadi anggota Akazaya, Kanjuro selalu menggambar dengan tangan kiri. Kali ini dia menggambar dengan tangan kanan. Ya mungkin saja wajar jika gambarnya selalu jelek karena dia pakai tangan kiri. Dan sekarang dia menggambar dengan serius dengan tangan kanan. Benar nggak bos? Selain itu, memang itu semua sudah direncanakan oleh Kanjuro. Dan panel berganti lagi pada sang Bakasejo yang sedang kebingungan mengapa Kanjuro terbang sendiri dan
dan tidak bersama anggota Akazaya yang lain. Dengan sigap, Sanji langsung pergi dengan Skywalk dan berkata pada Robin, apa kita harus berasumsi bahwa Kanjuro lah mata-mata itu? Robin menjawab, sepertinya begitu. Akhirnya, Bakasencho kita mulai mengerti bahwa Kanjuro Pecat adalah pengkhianat setelah dijelaskan oleh Chopper. Namun ketika anggota SHP Crew, yaitu Sanji dan Usopp berusaha untuk menyerang Kanjuro dan menyelamatkan Momonosuke, mereka terhalang oleh awan hitam yang tiba-tiba mengeluarkan panah tinta. Ternyata itu adalah ulah rambut Kanjuro. Namun bukannya menyelamatkan Momonosuke, Sanji malah melindungi Nami dengan tubuhnya. Hahaha, bucin. Namun di tengah pengejaran terhadap pengkhianat yang menangkap Momonosuke, hal mengejutkan diterima oleh seluruh pasukan, yaitu teriakan Momonosuke. Apa teriakannya? Ini dia, teriakan anak kecil yang sangat luar biasa. Semuanya, apa kalian mendengarku? Tidak perlu khawatir, aku akan mencari jalan untuk melepaskan diri. Kalian harus tetap berperang dan mengalahkan Kaido serta Orochi dan melindungi Wano Kuni. Sontak seluruh pasukan begitu kagum dengan ucapan yang diucapkan oleh Momono Mesum yang sudah seperti seorang pemimpin yang bijak di usianya yang masih kecil. Di sisi lain, Bakasencho kita yang kalian tahu sendirilah, tidak peduli dengan posisinya Momonosuke di negeri Wano dan berteriak, bagus sekali Momo, walau kau cuma bocah cengeng dan yang terlihat seperti samurai karena sanggul kepalanya saja. Tapi untuk kedua kalinya Luffy berkata, kau harus mencari cara untuk bertahan hidup Momo, aku pasti akan menyelamatkanmu karena kita adalah teman. Dengan selanjutnya, seluruh pasukan aliansi bergerak menuju markas Kaido yang berada di pulau Onigashima. Namun di saat mereka semua mulai bergerak, sebuah serangan tiba-tiba muncul dari Kroco-Kroco, anak buah Kaido, yang ternyata sudah berada jauh dari jarak tembak meriam biasa. Dan ketika anak buah Kaido sedang asik menyerang kubu aliansi, ternyata sebuah serangan dari bawah air muncul. Sebuah serangan yang tak terduga. Benar, serangan epik tersebut adalah serangan yang dulu pernah kita lihat bersama pada saat Art Impel Down dan puncak perang Marineford. Hiyari Nami dan boom, serangan seperti tombak muncul langsung menghajar kapal Kroco-Kroco Kaido. Ternyata di balik kapal yang sudah hancur tersebut muncul sosok yang kita tunggu-tunggu. Ya, sosok yang sangat ditunggu-tunggu oleh kru kesayangan kita, yaitu tiba-tiba ada seorang yang mengucapkan, untuk kalian semua, izinkan aku memperkenalkan diri. Aku datang dari negeri di bawah laut yang disebut Kerajaan Ryukoku atau Pulau Manusia Ikan. Belum lama ini aku telah menerima cawan sake dari Kapten Bajak Laut Topi Jerami. Aku adalah kru baru mereka. Mereka memanggilku Jinbe, sang kesatria laut. Karena kalian sudah tahu semua identitasku, maka kumohon kerjasamanya. Mendengar deklarasi dari sosok yang sangat kuat, maka dua kapten bajak laut yaitu Lau dan Kid langsung menunjukkan raut muka yang sangat kaget. Dimana kita tahu selama ini Lau selalu bersikap tenang, namun kali ini ini tidak. Begitu juga dengan Kid yang sangat terkejut. Bagaimana tidak, mereka adalah bajak laut yang seangkatan dengan Bakasencho tercinta kita. Namun dengan bergabungnya Jinbe sebagai kru yang membuat mereka berada di level berbeda antara Kid, Lau dan Luffy, ya jelaslah beda. Dimana nilai bounty kalian juga jauh dari Bakasencho kita. Hahaha. Setelah itu Jinbe berkata, Luffy, sesuai janji aku kembali hidup-hidup. Sepertinya aku datang tepat waktu untuk bertempur seketika dengan terkagum-kagum dan mata bersinar-sinar. Jinbe, bos Jinbe. Dan chapter pun berakhir. Oke, jika kalian suka dengan pembahasannya, silakan klik like, komen, dan subscribe. Jangan lupa subscribe. Oke.